Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tenaya selen, Dehna Ideru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Ananto dari kelas Politik Pemerintahan Afrika, kelas B, dengan NIM 201805100044. Dan kali ini saya berkesempatan untuk membawakan sebuah presentasi dari paper saya yang berjudul Diplomasi Perdagangan Antara Indonesia dengan Ethiopia dalam konteks pengembangan ekonomi global. Pada kalimat yang awal yang telah saya ucapkan tadi, itu merupakan bahasa Ethiopia atau bahasa Amharic yang artinya halo, selamat malam. Kali ini, izinkan saya untuk membacakan sekilas tentang Ethiopia. Jadi negara yang terletak di wilayah Afrika Timur ini beribu kotakan Addis Ababa dan berpenduduk sekitar 122 juta orang. Ethiopia ini sendiri terkenal sebagai negara penghasil kopi dan mereka terletak di negara yang landlocked alias tidak memiliki laut. Meskipun begitu, negara ini juga tergolong sebagai negara ya dengan tingkat ekonomi yang cukup baik, mengingat perkembangan dari globalisasi yang dimanfaatkan betul oleh pemerintah setempat. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan SDA dan SDM, sehingga benar dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk mengadakan suatu usaha untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan perdagangan internasional secara lebih tepatnya. Dan salah satu tujuan perdagangan internasional ini adalah dengan Ethiopia. Ambisi yang dikejar Indonesia sebenarnya saat ini adalah menjadi negara yang kuat dan berdaulat di kawasan demi mempersiapkan era globalisasi di mana persaingan semakin ketat dan hal ini menuntut setiap negara untuk menjadi siapa yang terkuat. Indonesia sendiri dengan Ethiopia telah memulai hubungan diplomatik sejak tahun 1969 dan mulai mengintensifkan perdagangan di antara keduanya sejak tahun 2017. Dari sedikit pemaparan yang telah saya jelaskan mengenai latar belakang tadi, dapatlah rumusan masalah, yakni bagaimana Indonesia membangun hubungan kerjasama perdagangan dengan Ethiopia dalam kaitannya untuk pembangunan ekonomi global. Namun sebelum itu, di sini saya menggunakan satu teori diplomasi ekonomi karya Harun Ar-Rasyid yang ditulis dari jurnal beliau yang berjudul Economic of India pada tahun 2005 yang menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi ialah kebijakan yang berkaitan dengan negosiasi, kegiatan produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi di negara lain. Pengertian singkat dari diplomasi ekonomi ini menunjukkan bahwa diplomasi yang pada dasarnya adalah praktik daripada menegosiasikan kepentingan antara dua pihak agar tercipta suatu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Di era globalisasi ini sangat memungkinkan bahwa tidak hanya negara sebenarnya, namun juga aktor non-negara seperti NGO atau individu bahkan terlibat dalam proses negosiasi ini sehingga akan menghasilkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan benar. Lalu apa sih yang saya dapatkan dari penemuan mengenai riset terhadap diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Ethiopia, kaitannya dengan bagaimanakah mereka berdua menjalin hubungan diplomasi ekonomi untuk menjawab tantangan global saat ini. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan perdagangan Indonesia dan Ethiopia. Setidaknya kedua negara ini sudah sejak lama, bahkan sejak Ethiopia bernama Kekaisaran Ethiopia yang masih dipimpin oleh seorang kaisar, pada tahun itu dengan Indonesia sudah menjalin kerjasama, di mana di antara sekian banyak komoditas, produk kelapa sawit dan turunannya, kopi serta tekstil merupakan salah tiga daripada komoditas ekspor yang sangat digemari oleh Ethiopia dari Indonesia. Dan
Mengingat kapasitas produksi yang dimiliki Indonesia saat ini, Indonesia memanfaatkan betul produk CPO atau kelapa sawit ini untuk diekspor ke wilayah Ethiopia sebagai komoditas ekspor utama. Dan memang hal ini disambut baik oleh pemerintah di sana yang kebetulan pada kebijakan tahun ini sangat mendorong adanya investasi dari luar negeri. Lalu diskusi yang kedua, bagaimanakah cara Indonesia mendekati Ethiopia dalam konteks berdiplomasi? Jadi karena kedua pihak sudah saling bersepakat untuk mengintensifkan perdagangan, terutama ketika pada tahun 2017, jika saya tidak salah, bahwa pemerintah Ethiopia secara langsung men-approach Ibu Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno Marsudi, agar sekiranya mendatangkan lebih banyak investor dari Indonesia karena dipandang investasi dari Indonesia merupakan sesuatu yang dibutuhkan, terutama dalam kaitannya terhadap produk-produk kelapa sawit dan segala macamnya. Lalu adanya berbagai forum internasional antara kedua negara yang diadakan sebagai langkah agar kedua negara bisa semakin intensif dalam hal investasi. Di antaranya adalah ada Addis Ababa Chamber International Trade Fair yang diadakan tahun 2019. Lalu ada Trade Expo Indonesia pada tahun 2019 yang ini dihadiri oleh 22 orang pengusaha dari Ethiopia. Lalu ada First Indonesia Ethiopia Young Entrepreneurs Forum atau forum pengusaha muda dari Ethiopia dan Indonesia. Lalu yang terakhir dan terbaru adalah ada program Indonesia Ethiopia Business Connect yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Ethiopia di Indonesia dan sebaliknya. Program ini dirancang bukan semata-mata hanya agar tujuan Indonesia tercapai, namun juga untuk membantu Ethiopia lebih jauh sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari Ethiopia sendiri. Lalu yang ketiga akan saya bahas adalah mengenai tantangan global, karena pada awalnya saya menjelaskan mengenai tantangan apa yang dihadapi kedua negara ketika ingin mengadakan perjanjian. Yang terbesar yang dapat saya jelaskan adalah kehadiran Cina. Kemunculan Cina ini memang bukan sesuatu yang mengejutkan, karena memang sejak beberapa tahun belakangan dengan program Belt and Road Initiative, Cina begitu agresifnya mengekspansi ekonomi mereka untuk membantu negara-negara yang membutuhkan, sehingga akan menjadi sesuatu kesulitan juga bagi Indonesia karena secara memang jauh nilai investasi kita di Ethiopia dibandingkan dengan Cina. Lalu karena kurangnya informasi juga akhirnya membuat perdagangan antara Indonesia dan Ethiopia dalam hal investasi belum begitu intensif. Lalu juga ada stigma negatif mengenai Afrika, bahwa negara Afrika ini negara yang tidak aman, masih kolot, tertinggal, dan primitif atau segala macamnya itu, sehingga menimbulkan satu keraguan tersendiri bagi investor dari Indonesia untuk menanamkan modal mereka di Ethiopia. Di sini ada foto duta besar kita untuk Ethiopia yang mengadakan promosi kepada pemerintahan Ethiopia mengenai Trade Expo Indonesia yang diharapkan mampu untuk menjalin kerjasama investasi di antara kedua negara. Lalu kesimpulannya adalah karena saat ini di era globalisasi, tiap negara dituntut untuk menjadi negara yang bisa bertahan dan mampu untuk kuat secara ekonomi, maka Ethiopia saat ini sudah mulai berbenah, dan begitu pula dengan Indonesia. Maka dengan hadirnya perdagangan di antara kedua negara ini diharapkan mampu untuk menjawab tantangan global saat ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.